Selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya berharap kabar kalian pun baik-baik juga, sama seperti saya di sini. Saya senang sekali hari ini karena di pagi ini berbeda dengan kemarin. Kemarin udaranya mendung, saat ini cerah. Tapi walaupun kalau misalnya kita lihat di perakiran cuaca sedikit berawan, tetapi ada matahari, sangat menyenangkan sekali kan? Nah, sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan membaca bacaan Renungan Pagi Kristen harian kita. Hari ini tanggal 8 Mei 2021. Sebelumnya kita mengundang kehadiran Roh Kudus agar bisa menuntun kita ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu pada hari ini kepada kami. Biarlah kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari sebentar. Tuhan, Allah yang panjang sabar, biarlah kiranya Engkau pun mau mengajari kami dalam bertindak sepanjang hari ini. Memberikan nasihat kepada kami melalui Roh Kudus agar kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan, dan memohon biarlah kiranya apa yang kami lakukan ini dapat memberikan kemuliaan dan puji-pujian bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mendengar menjawab doa kami yang sederhana ini serta mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, judul renungan pagi kita hari ini tanggal 8 Mei adalah dalam mempelajari alam. Oke, mari kita baca ayat intinya yang terdapat di dalam buku Ayub 12 ayat 8. Bunyinya, atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Mari kita baca bahan perenungan kita pada hari ini. Masa kanak-kanak dan masa muda Kristus berlangsung dalam keadaan yang sederhana, di bawah kondisi yang baik untuk perkembangan tubuh yang sehat. Hidupnya kebanyakan berlalu di udara terbuka. Ia minum dari aliran sungai yang bersih dan makan buah dari kebun. Ia menaiki dan menuruni jalan-jalan pegunungan yang curam dan melalui jalan-jalan Nazaret ketika ia pergi ke tempat pekerjaannya dan pulang ke rumah. Ia menikmati suara yang beraneka dari burung-burung yang menyanyikan puji-pujian kepada Khaliknya. Ia merasa gembira melihat keelokan bunga-bunga yang menghiasi padang-padang. Ia mencamkan dengan sukacita kemuliaan langit, matahari yang gemilang, bulan dan bintang-bintang, dan memandang kepada terbit dan terbenamnya matahari dengan perasaan kagum. Buku alam terbuka di hadapannya dan ia menikmati pelajarannya yang halus. Bukit-bukit yang abadi, pohon-pohon zaitun merupakan tempat-tempat pengasingan diri yang digemari, kemana ia pergi untuk berbicara dengan Bapanya. Ia dipenuhi dengan hikmat ilahi, dan melalui penyelidikan alam dan oleh renungan tentang Allah dan percakapan dengan Dia, kuasa kerohaniannya dikuatkan. Penebus dunia ini berjalan naik dan turun bukit-bukit serta gunung-gunung, dari daratan yang luas sampai kepada lembah-lembah pegunungan. Ia menggemari pemandangan alam yang indah. Ia bersuka cita dengan padang-padang yang gemilang-gemilang dan bunga-bungaan yang indah dan permai, dan mendengar suara burung-burung di udara, serta mempersatukan suaranya dengan mereka itu dalam nyanyian puji-pujian yang gembira. Dalam hidup Kristus, masa kanak-kanak dan masa mudanya adalah suatu pelajaran
bagi orang-orang muda dewasa ini. Kristuslah teladan kita. Maka pada masa muda haruslah kita merenungkan Allah di alam, mempelajari tabiatnya dalam pekerjaan tangannya. Pikiran dikuatkan oleh menjadi kenal dengan Allah, oleh membaca sifat-sifatnya dalam hal-hal yang telah dijadikannya. Sementara kita memandang keindahan dan kehebatan dalam pekerjaan alam, maka kasih sayang kita pun akan dicurahkan kepada Allah dan jiwa kita dikuatkan oleh berhubungan dengan yang kekal melalui pekerjaan tangannya yang ajaib. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 8 Mei 2021. Semoga ini dapat bermanfaat buat kita. Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia ini, Dia mempelajari Alkitab. Kemarin yang kita pelajari ya. Nah, saat ini Dia mempelajari sifat-sifat Tuhan dan tabiatnya melalui alam ciptaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mengikuti teladannya? Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam jumpa.